Sebab yang keempat adalah yaitu bersandar kepada akal semata. Logika, rasio, perasaan, akal. Tapi sebenarnya yang dimaksud akal di sini adalah hawa nafsu. Sampai-sampai ada di Indonesia orang mengatakan tinggalkan ayat, tinggalkan hadis, tinggalkan tauhid, tinggalkan fikih, ya, dahulukan akal. Nah, ini benar-benar Mu'tazilah. Ini benar-benar orang-orang yang masuk ke dalam kelompok kaum yang lebih mengedepankan akalnya dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan itulah ciri ahlul kalam. Ahlul kalam adalah orang yang mengedepankan akalnya. Jika ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan akal, maka akan ditolak. Nah, itu ahlu kalam sejati itu. Ya, ahli kalam sejati itu. Makanya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tidak bisa dikatakan sebagai ahlu kalam. Karena metode beragama mereka tidak mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Lihat saja kitab Fathul Bari. Lihat saja kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Lihat kitab apalagi At-Talkhisul Habir. Lihat kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Contoh-contoh bagaimana dua imam ini bukan dari ahlul kalam karena tidak mendahulukan metode mereka berdua dalam agama, tidak mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bersandar kepada akal, logika, rasio, dan meninggalkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau meninggalkan salah satu dari keduanya, maka dia akan menyimpang. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk Allah, Allah yang lebih tahu kebagusan kita mengikuti yang mana. Maka kita kemudian diperintahkan untuk mengikuti apa saja ajaran Rasulullah SAW dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah SAW melarang kalian atasnya, maka jauhilah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pedih siksanya. Ini ayat begitu tegas bahwa yang dijadikan sandaran dalam berhukum, dalam beragama adalah Al-Quran, hadis Rasul yang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita memilih pilihan lain kalau sudah ada hukumnya dari Al-Quran, hukumnya dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrin wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan sebuah perkara, mereka memiliki perkara lain atau pilihan lain dari perkara mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seseorang menjadikan sandaran dalam beragamanya akal semata, tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lalu Ustaz, di dalam Al-Quran kan sering disebutkan afala ta'qilun, afala yubsirun, afala yatadabbarun. Apakah mereka tidak berfikir? Apakah mereka tidak mentadabburinya? Apakah mereka tidak memahaminya? Maka kita katakan, itu kan semuanya dengan akal. Maka kita katakan betul. Memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Rasul dengan akal. Ya, bukan berarti mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis.
Jadi fungsi akal adalah memahami apa perintah Allah dan Rasulnya dan memahami apa larangan Allah dan Rasulnya. Yang ini untuk dikerjakan, yang ini untuk dijauhi. Bukan berarti lebih mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Jika tidak sesuai dengan akal, maka Al-Qur'annya ditolak. Jika tidak sesuai dengan akal, maka Al-Qur'an, sunnahnya, hadisnya ditolak. Ini bukan seperti itu maksudnya.